Miskin. Udah aku bilang ya, nggak usah deketi mantan istri kamu lagi dan mantan anak kamu lagi. Dia masih bukan mantan istri atau mantan anak aku. Menurut kamu kan? Statusnya masih sah menjadi istri aku. Udah bukan istri kamu lagi, karena kita berdua udah mengurus perceraian kalian, paham? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Pak Fajar kemana ya? Dia bilangnya mau ke sini. Salah satunya yakin ada di sana. Terus Pak, terus. Stop. Selamat pagi Pak. Pagi, Meme. Pak Fajar kok pucet ya? Ya, lagi gak enak badan. Lagi ada sedikit pikiran juga, Me. Jadi begini, Me. Ada hal yang sedikit mengganjal dalam kehidupan saya. Jadi gini, Me. Saya memang gak pernah bercerita sama kamu tentang masalah keluarga saya dan masalah latar belakang saya. Sebenarnya, boleh saya cerita sekarang? Boleh dong Pak. Boleh saya curhat sedikit sama kamu ya? Ya nggak apa-apa, lagian kan saya juga sudah lama kerja sama Pak Fajar. Ya, agak sini, Me. Dari sekilas penglihatan orang, memang usaha saya sekarang lagi suksesnya, lagi di masa jaya-jayanya. Ya. Cuman kalau yang saya rasa di batin saya, jasmani saya, fisik saya tertekan setiap hari. Saya sudah menikah, Me. Kebetulan saya meninggalkan istri saya ketika istri saya itu masih mengandung posisi 1 bulan. Karena lantaran ipar saya tidak setuju dengan pernikahan saya dengan istri saya. Dan masih banyak lagi, Me. Banyak lagi saudara-saudara saya yang menghina saya dengan istri saya. Terus mengatakan bahwa saya bukan golongan PNS, bukan orang pejabat, bukan orang penting, bukan orang kaya. Jadi banyak saudara dan ipar saya melakukan segala hal macam cara untuk memisahkan saya dengan istri saya. Sampai akhirnya saya ke kota. Pertama saya belum ke kota, saya masih di kampung juga sebelum saya merantau ke sini, sebelum saya dikasih kepercayaan perusahaan yang sangat besar dan saya memenangkan tender pada waktu itu. Posisi istri saya lagi mengandung 1 bulan. Tapi saat ini saya nggak malu untuk menghadap saudara-saudara saya, ipar saya. Cuman rasanya saya tidak ingin menyombongkan semua apa yang saya punya sekarang. Ini ipar saya, fotonya kalau kamu pengen tahu. Itu kan Pak Sony. Iya, itu Pak Sony dan itu istrinya Bu Amel. Oh, sebentar. Berarti ipar saya sekarang bekerja sama kamu? Bekerja, lebih tepatnya bekerja di perusahaan Pak Fajar. Ya, masalahnya kan itu perusahaan sudah aku pasrahkan sama kamu. Iya Pak, dia itu bekerja di perusahaan Pak Fajar itu udah 1,5 tahun. Oh, jadi Pak Sony yang menjadi kakak ipar Pak Bos Fajar. Iya, mungkin ini, Mei.
Dari semalam, dari kemarin lusa, saya juga kurang paham juga kenapa hati ingin bertemu dengan kamu, hati juga ingin ngobrol atau ingin curhat sama kamu. Ya mungkin Tuhan juga sudah memberikan jalan yang terbaik agar saya bisa mempermudah untuk menemui istri saya. Karena sekarang batin saya tidak tenang ketika saya tidak bertemu dengan anak dan istri saya. Bayangkan, saya fokus bekerja, saya sampai tidak tahu istri saya melahirkan dengan siapa. Maksud saya tidak menemani istri saya waktu proses persalinan. Ya, ini disebabkan oleh Sony dan saudara-saudaranya. Makanya sekarang gini, Mei, ajak ketemuan semua keluarganya Sony ke kota. Lebih tepatnya ke taman. Ya. Kamu tolong suruh bawa semua saudara-saudara sekaligus istri saya dan anak saya. Ya kebetulan Pak Sony itu sekarang tinggal di perumahan yang disediakan oleh Bos Fajar, perumahan untuk karyawan-karyawan. Berarti Pak Sony sekarang tinggal di rumah dinas yang kita berikan? Iya Pak. Nanti schedule-nya kamu tolong berangkat ke sana, kamu bilang ke sana dengan iming-iming kamu palsuin aja. Kamu bilang semua dari keluarganya Pak Sony per kepala kasih uang 10-15 juta, pasti dia mau. Karena Sony ini tipikal orang yang memang sangat materialistis meskipun laki-laki. Benar Pak, benar. Ya. Soal saya masih ingat, saya batin masih tidak bisa terobati dan masih sangat dendam sekali sama saudara-saudara saya. Memang dendam itu tidak boleh. Cuman mereka sangat tega terhadap saya, memisahkan saya dengan anak istri saya. Padahal posisi istri saya ini mengandung 1 bulan anak saya. Dan sampai saat ini Pak Bos Fajar nih nggak tahu anak Pak Fajar. Saya sempat mendengarkan dari kabar tetangga-tetangga bahwa namanya itu adalah Queen. Cuman saya masih belum tahu seperti apa wajahnya. Saya cuma tahu nama dan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya perempuan. Ya, kalau ini memang takdir saya atau jodoh saya bertemu dengan istri saya melalui Bu Meme, saya minta tolong banget sama Bu Meme. Iya Pak. Tolong Bu Meme lobby Pak Sony dengan keluarganya. Jangan bilang bahwa Bu Meme bekerja ke saya. Karena mustahil, mereka gak akan percaya. Mereka juga gak akan mau kalau Bu Meme bilang yang memerintahkan semuanya ke kota adalah saya. Jadi Bu Meme bilang aja berkepala dikasih uang, iming-iming uang aja. Kalau enggak ya pecat aja, pasti dia mau. Ya. Iya Pak. Saya minta tolong sama Bu Meme ya. Siap. Kalau saya sudah bertemu dengan anak dan istri, insya Allah batin saya akan jauh lebih tenang daripada saat ini. Ya. Iya Pak. Buat apa saya punya kekayaan semuanya, punya harta jabatan, tapi saya nggak berkumpul sama anak dan istri. Jadi ini sebentar lagi saya ke rumah dinas Pak Sony pakai motor aja ya Pak. Oh ya, jangan pakai mobil proyek karena terlalu lama. Iya Pak. Ya, kendaraan masih sangat begitu padat karena sekarang masih jam kerja. Siap Pak. Ya, langsung nggak apa-apa Meme. Bos Fajar mau nunggu di sini? Saya tidur dalam mobil. Nanti misal kamu udah sampai, bangunin saya, kita langsung berangkat ke kota. Oke Pak. Kamu berangkat sama saya. Iya. Kamu supirin mobil saya karena saya kurang begitu enak badan. Iya Pak. Siap. Oke ya. Saya Siap, berangkat dulu ya Pak. Ya, hati-hati Mei ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ternyata Tuhan memberikan jalan yang sangat mudah buat saya. Tanpa saya sadari, hati batin saya disuruh curhat sama Meme. Saya datang ke sini ternyata Meme mempunyai jalan keluar, mempunyai solusi yang sangat baik. Sambil menunggu Meme, saya mau tidur dulu. Aduh, istri aku sekarang lagi lembur nih. Apa sebentar lagi aku ajak makan di luar aja ya? Aduh. Pagi Pak Sony. Oh, Bu Meme. Iya Bu, tumben pagi-pagi kesini. Oh iya, Pak Sony sekarang nggak ngantor. Ini kan masih hari aktif. Oh, kebetulan saya lagi nggak lembur Bu. Yang lembur cuma istri saya. Atau mungkin Ibu mau mampir dulu bicara nggak di usah, dalam? nggak usah. Gini, tadi
bos besar dari perusahaan yang saya tempati itu, Iya. itu nelpon saya. Jadi kan kantor itu bukan punya saya hanya orang kepercayaannya. Jadi Pak Sony dan istri Pak Sony itu harus menemui bos besar saya. Oh, sama. Ya, terus Pak Sony sepertinya punya adik ya? Iya punya, tapi di kampung, Bu. Oh ya, kalau bisa adik Pak Sony itu juga diajak ya. Oh, jadi sekeluarga diajak? Iya benar. Oh, Misalkan Pak Sony itu punya 3 saudara, jadi tiga-tiganya tuh Pak Sony ajak aja. oh jadi keluarga besar saya diajak semua, Ya, Bu? soalnya bos besar saya itu mau ngadain pertemuan. Jadinya Oh. ya, dan per satu orang itu akan mendapatkan uang 15 juta. Jadi kalau Oh. Pak Sony mengajak saudara-saudara Pak Sony, kan otomatis saudara Pak Sony itu juga dapat 15 juta per orang. Oh, berarti per orang dapat semua ya, Bu? Iya. Iya, ya, Bu. Gimana? Pak Sony bisa menghubungi saudara-saudara Pak Sony kan untuk menemui bos besar? Oh, bisa, Bu, bisa. Ya sudah. Tapi untuk ongkos saudara saya gimana, Bu? Soalnya kan dari kampung. Ya masa Pak Sony nggak ada uang buat membayarkan transportasi saudara Pak Sony dari kampung ke kota untuk ikut dalam pertemuan dengan bos besar? Sebenarnya ada sih, Bu. Ya Ya udah sudah. deh, iya. Dan nanti kan Pak Sony bisa mendapatkan uang yang lebih besar dari ongkos transportasi yang Pak Sony keluarkan. Oh, iya, Bu, betul, Bu. Nah, gimana? Pak Sony bisa kan? Bisa. Hari ini ya, Bu? Ya hari ini. Oh ya, baik. Dan sebentar lagi saya akan kembali ke rumah dan saya akan mengirim Sherlock ke Pak Sony untuk pertemuan dengan bos. Oh ya, Bu, baik. Oke. Ya sudah, saya sebentar lagi pulang dulu ya. Pak Sony siap-siap dulu deh. Oh ya, baik, Dan Bu. istri Pak Sony gimana? Sebentar lagi saya jemput, Bu. Ini memang sudah waktunya jemput sih, Bu. Oh ya sudah. Saya pergi dulu ya Pak. Oh. Dan kabari juga saudara Pak Sony, jangan lama-lama ya. Oh ya, baik, Bu. Sebentar lagi langsung saya kabari. Jarak tempuh dari kampung ke kota berapa jam Pak Sony? Sekitaran 1 jaman sih, Bu. Ya biar saya bisa mengira-ngira. Iya. Saya datangnya sama bos besar sana. Iya, sekitaran 1 jam, Bu. Oke. Ibu nggak mau mampir dulu? Makasih Pak Sony. Saya bikinin teh. Ya enggak, saya soalnya masih ada urusan nih sebentar lagi. Oh, iya. Sudah, saya duluan ya Pak Sony. Ya, Ibu. Mari, Ya, hati-hati ya, Bu. Pak. Ya. Kok tumben ya? Bos besar ngajak ketemu tapi keluarga penuh. Dan katanya dapat bonus. Lumayan sih kalau satu orang 15 juta. Kalau tahu gitu, saudaraku bakal ku ajak semua nih. Wah, boleh juga deh. Jadi sekarang aku harus jemput istri dulu nih. Tapi aku harus nelpon Novi dulu biar dia siap-siap. Terus langsung berangkat ke kota. Halo Novi. Kamu di mana sekarang? Lagi di rumah? Oh ya, kamu bisa ke kota sekarang nggak? Iya sekarang. Iya, kamu bawa tuh si anakmu, Queen. Bawa aja. Iya, cepetan. Nggak usah pakai baju-baju bagus. Udah pakai baju biasa aja. Ya baju biasa, seperti kamu yang pakai tiap hari di rumah. Pakai itu aja nggak apa-apa. Nggak usah mewah-mewah. Iya. Iya, ini aku. Jadi, bukan gitu. Ya jadi aku nih disuruh bos aku. Iya. Ya dah. Hah? Jemput? Gak bisa. Kamu pekan bisa pakai angkot. Dari apa tuh namanya? Dari desamu itu kan bisa naik angkot ke sini. Udah naik angkot, udah usah lama-lama. Jangan rewel deh. Aku nih kakakmu, udah usah ngebantah. Mending kamu cepetan daripada aku marah-marahin kamu ya nanti di kota. Kamu siap-siap sekarang, langsung berangkat. Ya soalnya waktunya kurang 1 jam lagi. Kamu perjalanan dari desa ke kota berapa jam?
Hampir 1 jam kan? Ya udah, sekarang kamu siap-siap, gak usah ganti baju, gak usah apa. Bawa Queen langsung naik angkot. Ya. Udah, aku tunggu di kota. Kalau sudah nyampe kota, telepon. Ya dah. Oke, si Novi sudah aku telepon. Sekarang aku harus jemput istri aku nih. Oke. Ayo, Mei. Gimana? Tadi sudah kamu suruh berangkat untuk sini kan? Sudah, saya sudah mengirim Sherlock kok. Sama semua keluarganya? Iya bos. Tadi adiknya si ipar bos Fajar, maksud saya istri bos Fajar sudah ditelepon kok. Jadi sekarang tugas kamu adalah kamu cari makanan yang paling enak di kota ini. Ya? Karena untuk istri saya ada sama anak saya. Oh ya. Karena saya yakin kalau di kampung mereka jarang sekali bahkan tidak pernah untuk memakan makanan yang sangat enak. Ya. Iya, bos. Saya yakin memang dari awal istri saya gak akan dibawa ke kota, gak akan dibawa ke rumah dinas sama ipar saya. Jadi tolong kamu cari makanan dan minuman yang paling lezat di Bondowoso di kota ini ya. Dan jangan lupa kalau kamu sudah dapat makanannya, kamu susul saya di sana. Iya bos. Susul saya di dekat taman atau di dekat pohon sana. Karena saya mau cari istri saya sama anak saya. Mungkin dia sudah datang lebih dulu atau dia sudah datang sama ipar saya. Ya. Iya bos. Saya mau cari kerindangan tempat-tempat yang sangat rindang. Makanan yang paling enak. Yang paling Lezat. Oke. Ya bos. Kamu aja deh, kamu pergi sana. Oh ya bos, saya duluan ya bos. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dugaanku pasti gak akan salah. Istri aku gak mungkin memakan makanan yang lezat di kampung. Dan aku juga yakin istri aku pasti tidak diperlakukan dengan baik sama iparnya. Semoga aja istri aku sekarang bisa datang ke sini dan aku bisa bertemu dengan anak aku. Aku bisa melepas rindu yang sangat lepas dengan keluarga aku. Aku yakin istri dari ipar aku pasti juga memperlakukan istriku tidak seperti manusia. Awas saja. Kita disuruh sini naik angkot, padahal yang perlu siapa? Udah gitu mau dikasih uang angkot lagi. Sayang, Suamiku. Ini suamiku. Ini kamu beneran kan? ya. Sayang. Ini katanya namanya Queen ya, Iya, kamu. anak aku. Jangan takut. Ini ayah nak. Ini ayah. Ya. Iya ayah kan yang 1 bulan kamu mengandung aku nggak ada ya, makanya dia takut sama aku. Nak, ini ayah. Kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah aku baik. Cuman selama 1 tahun 9 bulan aku banyak pikiran tentang kamu dan anak aku. Ayo nak, sama papi. Papi kangen sama Queen, jangan geleng. Kenapa takut? Di situ ya. Ya di situ sama papi ya. Ya. Jangan takut. Ayo main di sana ya. Main sama papi ya. Ayo lihat kucing ya. Lihat kucing. Papi jadi kucing. Kucing. Ayo di sana yuk. Papi kangen sama Queen. Papi gak nemenin Queen. Ayo kucing. Maaf ya nak, papi gak ada waktu kamu lahir. Sini teduh. Di situ panas sayang. Kamu gimana kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik. Kakak ipar gimana? Mau jalan? Kalau masalah kakak ipar sih, kamu tahu sendiri kan. Dia bilangnya kita dipisahin. Dia yang mau mencukupi kebutuhan aku dan Queen. Tapi nyatanya dia nggak ngasih uang sama sekali sama aku. Aku malah jualan sayur di kampung. Itu pun aku sambil gendong Queen. Sampai sekarang pun dia nggak pernah ngasih uang. Kalau dulunya sih ngotot banget ngusir kamu. Berarti selama ini sejak aku pergi dari rumah, kamu ditelantarkan sama kakak ipar aku.
Bener. Sayang, kalau dulu aku nggak punya kekuatan, kalau dulu aku nggak punya uang, kalau dulu aku nggak punya keberanian untuk melawan kakak ipar kamu, karena memang pada dasarnya aku dan keluargaku adalah orang miskin. Tapi untuk saat ini, mulai saat ini dan detik ini aku nggak mau pisah lagi sama kamu. Jadi kamu ikut aku. Sekarang aku sudah punya perusahaan, aku punya kantor di mana-mana, perusahaan aku sudah punya cabang, dan aku juga punya rumah. Kalau cuma rumah seperti karyawan aku sediakan rumah. Tapi dapat dari mana Mas sampai Aku dapat mempunyai tender. Aku gak punya pengalaman. Terus yang punya tender itu mempercayakan semuanya terhadap aku meskipun aku tidak berpengalaman. Dia bilang begini, kalau aku harus cari yang berpengalaman, terus kapan kamu mau dapat pengalaman? Tapi kamu bisa bangun kan? Aku bisa bangun. Saya bisa Pak bangun. Ya sudah, kalau misal kamu bisa, reverse engineering. Jadi aku mencoba membuat hal yang sudah ada, terus aku pelajari, aku buat lagi. Dia sangat baik sama aku. Alhasil dia suka dengan karya-karyaku, suka dengan proyek-proyek aku, sampai aku mempunyai proyek yang sangat besar. Alhamdulillah, berarti rezeki kamu. Ya, Aku dulunya sih mau sempat cari kamu, cuman aku terhalang dengan kakak aku. nggak apa-apa. Sekarang Tuhan sudah mempertakdirkan mempertemukan kita berdua. Dan sekarang bukan berdua lagi, tapi kita bertiga. Queen, 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 Queen. Gendong ya. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Ayo naik kuda, naik kuda. Masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala. Ayo gendong papi yuk nak. Yuk. Nanti Queen sama papi. Ya, ya. Main sama papi. Nanti satu rumah sama papi. Mainan yang sangat banyak. Ya, Oke, ya. oke. Sangat banyak. Ayo sama papi yuk. Ya. Oh ya, mungkin Ya, aku paham. Mungkin Queen juga mau beradaptasi sama. Ya. Kucing. Ya, alhamdulillah. kucingnya besar lucu. Besar ya. Queen suka kucing. Empus. Mana empus? Mana empus? Oh, dia gitu udah tangannya. bisa manggil empus. Iya, dia udah ngerti. Terus dia ngomong nggak mau tuh dia udah tahu geleng-geleng. Seandainya bukan gara-gara ipar aku, bukan om kamu, mungkin kita sudah lama bersama-sama. Iya. Tapi aku gak menyesal sih. Berkat pengusiran itu, Tuhan mengubah semua takdir-takdir aku. Oke sayang. Mungkin dia mau main ya. Iya. Mungkin mau berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Nah, tung tak kidung tak deng. Bisa joget? Bisa. Tung tak kidung Oh, nggak dang mau. deng tak Nggak mau deng. katanya ya. Ayo sama papi. Enggak, masih belum. Masih Nanti nggak mau. Queen sama papi sama mami bertiga. Duduk lagi sayangnya. Kalau bukan gara-gara saudara kamu, Ya mungkin dulu kakak aku tuh sirik sama kita karena kita dulunya bahagia meskipun kita nggak punya, tapi keluarga kita itu tentram. ya mungkin keluarga kakak kamu, om kamu itu tidak bahagia, makanya mengganggu kebahagiaan papi sama mami nak. Ya, jadi Queen sekarang wajib bahagia. Queen mau beli tenda-tenda? Ya, mau beli boneka? Mau beli balon? Queen sudah punya mobil sekarang. Ya. Nggak pernah naik mobil, kita naik mobil ya. Alhamdulillah, itu rezeki kamu. Oke, nggak apa-apa. Terus kenapa? Selama kamu ditinggal sama aku, selama aku pergi, selama kita pisah, kamu gak nikah lagi. Padahal kamu cantik. Sayang, aku tuh nggak bisa berhenti mencintain kamu, itu aku nggak bisa. Dan satu lagi, kita kan masih belum bercerai, kita masih sah suami istri, dan itu pun nggak mudah aku untuk disuruh menikah. Dan juga kamu kenapa masih nungguin aku, kenapa masih mencari aku? Karena sebaliknya,
perasaan aku sama seperti kamu. Terus kenapa saya nggak ada di sini? Semua aku yang mengatur. Maksudnya? Jadi, aku barusan bilang sama kamu bahwa Sony, ipar aku, itu bekerja di perusahaan aku, yaitu perusahaan cabang yang dikelola sama manajer aku, sama anak buah aku, sama kepercayaan aku. Makanya aku suruh semuanya keluarga dia untuk datang ke sini, termasuk kamu, agar aku bisa bertemu dengan kamu, bisa bertemu dengan Queen. Baru sekarang sih. Kenapa nggak 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Aku udah capek, Mas. Aku udah capek cari kerja sendiri, cari nafkah sendiri, jualan sayur keliling sama Queen. Sekarang kamu gak usah sibuk-sibuk kerja. Semua yang memenuhi kebutuhan kamu adalah aku. Terima kasih kamu sudah membesarkan Queen sampai sebesar ini. Queen, cium papi nak. Panas ya? Banget sayang. Mending duduk di sini aja deh. Oh ya boleh. Gimana? Kamu nyampe nggak? Kamu kan pendek. Sayang. Ini dah. Kamu kok memilih aku jadi istri kalau aku pendek, mentang-mentang kamu tinggi. Ya soalnya kalau kamu ngelawan tuh enak, tinggal dibanting kalau pendek. Kamu ya. Emang ya. Udah. Duduk. Aku tuh punya suami kayak Duduk. kamu. Tunggu. Bisa nggak? Bisa dong. Loh. Sayang. Apa? Apa namanya dah? Aku kan beberapa hari ini sibuk di kantor, lembur. Jadi maaf ya kalau misalkan pagi aku nggak bisa masakin kamu. Terus cucian juga banyak kamu yang nyuci. Kan semua ini buat membayar, mencicil hutang-hutang kita pada Bu Meme, sayang. Ya sebenarnya yang minta maaf tuh aku lah sayang. Seharusnya kan yang lembur aku, tapi sekarang malah kamu yang lembur. Ya nggak apa-apa lah sayang, kan kita gantian. Iya sih, kalau masalah cucian mah nggak apa-apa. Kita kan gantian juga. Dalam rumah tangga kan harus saling melengkapi. Kamu nih sayang bisa aja. Sayang, kayaknya aku nih posisinya nggak enak, aku takut jatuh. Jadi kamu malah ngetawain aku. Gini aja lah sayang. Ya udah berdiri aja. Sayang. Ini kan si Novi sudah di perjalanan. Adik aku tuh ya kan, itu sebenarnya adik kesayangan aku sayang. Makanya aku tuh nggak tega banget kalau misalkan dia selalu hidup miskin sama suaminya yang dulu tuh, si Fajar. Ya makanya kita kan dari dulu emang ngejauhin mereka berdua. Ya, iya sih sayang. Ya sekalipun aku kakak ipar dia, ya sebenarnya aku nggak tega juga dia punya suami kiri. Apalagi sama anaknya kan, si Queen. Kayaknya kita harus segera mendapatkan laki-laki buat pengganti suami, ya? Buat suami Novi yang baru deh sayang. Kita carikan yang kaya, bos besar, tajam melintir, punya jabatan tinggi, ya kan? Kalau misalkan suaminya punya perusahaan, kan kita juga enak sayang. Iya, bisa kita manfaatkan. Lembur-lemburan kayak gini sayang, iya nggak? Iya dong. Iya, tapi nyari di mana ya sayang? Yang jelas nggak di taman kota seperti ini sayang. Iya sih. Dan juga adik kamu tuh kan cantik. Makanya. Pasti banyak yang mau kan? Iya, walaupun dia statusnya masih nggak jelas sayang. Kita nih ngurus perceraiannya si Novi dan Fajar kok susah banget sih sayang. Iya karena suaminya kan sayang. Iya, kan dia suaminya yang nggak mau buat tanda tangan. Kalau si Novi kita paksa pasti bisa. Apalagi sekarang kan dia lagi nurut-nurutnya sayang sama kita. Iya, kalau si Novi mah gampang. Yang jadi masalah itu suaminya sayang. Maka dari itu sayang, kita susah untuk mencari pengganti suami si Novi. Kalau masalah perceraian mereka berdua belum selesai sayang. Ya nanti kita lah atur strategi sayang. Gimana caranya biar mereka itu cerai secara resmi. Biar kita bisa ya nikahin adik kita itu sama orang yang lebih kaya. Sumpah aku benci banget sayang sama si Fajar. Dia tuh udah miskin, belagu, sok-sokan mau cari uang halal terus ya kan? Gak suka korupsi lah, inilah. Ya jadi gitu resikonya yang ngehabisin banget tenaga buat kita sayang. Kalau misalkan marah-marah kayak dulu, inget nggak waktu kita usir kan? Iyalah, kita habis tenaga, malah lapar lagi, malah marah-marah sama dia. Iya bener banget sayang. Nah sayang. Oh iya, apa dah? Kok tumben ya bosnya bos kita tuh ngajak ketemu kita? Iya kan, mungkin aja ada bonus gede-gedean sayang. Apalagi kita disuruh ngundang sanak saudara ya kan? Iya sih, tadi Bu Meme itu sempat bilang katanya kita tuh dapat bonus sayang. Hah? Beneran iya. sayang?
Berapa bonusnya? Katanya sih 1 orang 15 juta sayang. Dan itu 1 orang. Wow. Kita kan ada aku, kamu, Novi adik kita, terus anaknya si Novi. Oh Jadi totalnya kali 4, 60 juta sayang. 60 juta sayang. Bagus kan? Itu beneran apa bohong? Apa gimana sayang? Itu bercanda Gak apa prank mungkin apa lah, gak mungkin. Kan yang ngomong sendiri bos aku, bos kita. gimana? Banget sayang. Harusnya kita banyak saudara sayang ya kan. Seharusnya sih, si iya, Novi sayang. punya anak banyak lah ya kan. Iya. Kan hitung-hitung 15 juta dikalikan banyak sayang. Iya sayang. Sayang, kau udah balik. Oh iya, Ini si Novi mana ya? Nggak mungkin kan sayang dia nyasar. Gak mungkin lah, dia kan sudah pernah ke kota sayang. Terus tadi waktu telepon dia minta dijemput apa gimana sayang? Ya sebelumnya sih minta dijemput, tapi aku suruh pakai angkot sayang. Ya ampun sayang, kamu kok nggak kasihan sama ponaan kita sih sayang, kan masih kecil. Iya gimana lagi sayang, masa aku harus jemput ke sana, jauh banget tahu. Ampun kasihan banget ya si Novi. Tadi aku Semoga nelpon aja sih. dia nggak apa-apa ya sayang ya. Iya. Coba sekarang telepon sayang. Mau ditelepon? Iyalah sayang, aku khawatir sayang kalau kayak gini dia adik Tadi sih aku nelpon nyuruh dia cepetan sih. Coba ditelepon dulu sayang. Bentar. Kemana ya? Semoga aja. Halo? masih sama ponaan. Novi, kamu di mana? Oh, sudah nyampe. Oh ya dah, tunggu di sana ya. Aku samperin sama kakakmu. Udah. Gimana sayang? Ada di sana katanya. Oh ya udah sayang, daripada dia nanti digangguin sama orang nggak jelas, mending kita kesana sayang. Ya udah, yuk. Ya udah. Yuk, lewat sana aja. Iya. Kira-kira Dek Novi di mana ya sayang? Nggak tahu sayang. Bentar. Itu kayaknya. Itu bukannya Dek Novi? Novi? Nah? Novi? Kak, kamu ngapain? Ngapain kamu masih sama dia? Jelas Iya. Novi bertemu dengan saya karena saya suaminya, Mbak. Kalian tuh udah bukan Usah. suami istri. Kamu sini aja. Kamu ya denger ya baik-baik ya Fajar ya. Kamu tuh sudah 2 tahun bisa sama adik aku. Jadi mending kamu tuh nggak usah sekarang buat temui dia lagi, paham? Sangat paham sekali. 2 tahun memang saya berpisah, Mbak. Berpisah dengan istri saya, tapi tidak bercerai. Karena saya diusir lantaran saya orang miskin. Kata siapa? Kamu tuh belum bercerai. Ya, Kak. Aku sama masku sama sayangku ini sudah mengurusi semuanya. Kalian tuh sudah pisah. Mana? Kamu tinggal tanda tangan aja. Ya, bener banget. Nggak bisa. Pengadilan yang menentukan saya berpisah atau tidak dengan istri saya. Bukan Mbak. Kalau dulu saya tidak punya keberanian untuk melawan Mbak. Tapi sekarang, saya sudah punya anak, Mbak. Mbak yang bertanggung jawab. Mbak yang mau kasih makan anak saya sama istri saya. Halo. Dari dia itu lahiran sampai sekarang, emang aku kok yang belikan susunya, pampasnya semuanya? Apa? Emang kamu Nggak usah ada? deket-deket, nggak usah Apa deket-deket. Mbak bilang? Mbak ngasih susu, Mbak ngasih pempas. Dek. Selama ini aku jual sayur Mbak di kampung. Mbak mana pernah ngasih aku? Enggak kan? Mbak malah senang-senang sama suaminya. Mana pernah mikirin aku? Enggak. Mbak hanya senang kalau aku nih pisah sama suami aku. Dek, kamu tuh kenapa sih setiap kali udah ketemu sama mantan suami kamu ini, kamu tuh udah nggak nurut lagi ya sama Bukan Mbak ya? gitu, Pasti Mbak. ngelawan. Mbak yang selalu menjanjikan aku. Sudah kamu bisa aja sama suami kamu. Aku yang ngurusin kamu, aku yang ngasih nafkah kamu. Tapi nyatanya enggak Nggak kan, usah Mbak? deket-deket. Sudahlah, kalau dulu saya tidak bisa melawan, tapi sekarang saya sudah bisa melawan. Dulu saya tidak punya keberanian, karena saya memang dulu terlahir miskin. Tapi sekarang, saya nggak Tapi mau. sekarang apa? Saya nggak mau dipisahkan lagi. Sekarang apa? Mentang-mentang kamu sekarang berjas batik kayak gini, kayak mau ke kondangan, kamu sudah bangga. Emang jabatan apa, ha? Sekarang Novi sudah saya jodohkan dengan seorang pengusaha kaya raya. Betul. Jadi mending kamu out sekarang juga. Nggak usah temui adik aku lagi, paham? Siapa yang berani mau menikahi istri orang? Dia masih sah menjadi istri saya. Apa? Apa yang mau dinikahkan? Mau nikah sama pengusaha kaya raya? Pengusaha kaya raya itu harusnya tahu hukum. Dia kalau menikahi Novi, saya suaminya. Saya masih belum berpisah. Saya masih belum resmi bercerai. Karena saya masih saling mencintai dengan istri saya. Sini, Nak. Tuh kan, ponaanku aja ngerti kalau nggak mau sama bapaknya. Nah, dia tuh udah ada waktu kamu lahiran. Nggak ada. Dia pasti bakal mengerti. Karena pada waktu itu, saya diusir, Nak. Papi diusir sama dia, Nak. Dialah orang yang seperti Jifrit. Ya, dia. Dia, lihat. Dia, ya. Jangan sama dia, Nak. Kamu sekarang
Yang besar, yang rajin sekolah, yang pandai, agar kamu tidak direndahkan. Miskin! Udah aku bilang ya, nggak usah deketi mantan istri kamu lagi dan mantan anak kamu lagi. Dia masih bukan mantan istri atau mantan anak aku. Menurut kamu kan? Statusnya masih sah menjadi istri aku. Udah bukan istri kamu lagi, karena kita berdua udah mengurus perceraian kalian, paham? Dan kamu tinggal tanda tangan aja. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, kamu pasti tahu sendiri akibatnya nanti. Kalau dulu, mungkin saya takut dengan ancaman kalian berdua. Tapi kalau sekarang, kalian yang harus takut terhadap ancaman saya. Sayang, emang dia siapa? Kita mau takut sama ancaman dia. Ngapain takut sama UB? Bener banget sayang. Gagal gitu kok. Udahlah dek, kamu tuh ya Iya. mau tak jodohkan sama seorang bos. Sama seorang bos ya. Jadi kamu urus aja sama mbakmu ini ya. Ya, Kak, aku tuh nggak mau. Sini. Aku kan masih belum Ya, Queen. cerai sama suami aku. Coba lihat anakmu, Dik. Masa kamu tega sih melihat dia tuh hidup miskin terus-terusan? Dia tuh butuh sekolah, dia harus Mikir kuliah yang tinggi. benar. Apa kamu tega? Seorang anak masih kecil tidak sama ayahnya. Itu pikiran itu dipakai. Jangan pakai ini kalau berpikir. Oh iya, emang itu apa? Aku di situ, aku di sini, aku di dengkul. Orang miskin juga. Dulu saya miskin, tapi saya gak miskin hati. Tidak seperti kamu. Kamu memang kaya, tapi kamu miskin hati. Kaya sih menurut kamu. Miskin semuanya ya kamu, miskin mental, miskin uang, miskin semuanya. Gak cocok sama adikku cantik. Tapi sayang, kakaknya jahat. Keterlaluan emang. Kamu bilang aku jahat. Aku nih ya mantan mbak iparmu. Gak sopan banget, keterlaluan. Udah ya Kak, nggak usah dorong-dorong suami aku. Aku tetap milih sama suami aku. Membangkang kamu ya, Dek. Dulu, Mbak memang ipar saya. Tapi sekarang saya tidak punya ipar. Saya cuma punya istri dan anak. Kalau Mbak memang ipar saya, paling tidak di saat saya kondisi masih tidak punya uang, Mbak itu memberikan saya usaha, bukan malah mengobrol atau mengomongi keluarga saya ke saudara-saudara yang lain. Mbak menjatuhkan keluarga saya. Mbak mencari perhatian almarhum orang tua atau mertua saya. Untuk apa? Untuk warisan. Ya iyalah, anak pertama emang kan dapat warisan dulu ya. Iya, karena Iya Mbak dong. memang mengharap warisan. Tapi kalau saya dengan istri saya tidak pernah mengharap warisan. Mbak kan memang Apa? Emang nggak jadi. apa? Saya nggak mau berbicara kotor. Saya bukan Mbak. Sok suci banget. Nggak sok suci, Mbak. Terus, Justru saya sadar diri. Saya terima kasih sama Mbak sudah diusir dari rumah. Sekarang saya bisa membuktikan tanpa adanya Mbak dan saudara yang lain, saya bisa kembali dan saya bisa memboyong membawa anak saya. membuktikan dia kembali dengan penampilan seperti dulu, kumuh, ya kan? Hanya dengan bermodal apa nih? Iu. Sorry Mbak, kalau dulu memang saya kumuh. Tapi kalau sekarang, Sangat kumuh. Mbak minta baju apa sama saya? Saya ganti, Mbak. Saya kasih. Mau cari utangan sayang, ya kan? Bukan cuma ngutang, paling dia ngais di tempat sayang. Udah sayang. Ya ampun nak. Jangan sentuh anak saya. Kak, nggak usah sentuh anakku. Queen sayang, Iya. mau sama dia. Jangan Queen. sentuh anak saya. Persalinan, saya sudah tidak bertemu dengan anak dan istri saya. Kandungan 2 bulan sampai 9 bulan, saya tidak pernah merawat istri saya. Padahal itu adalah ladang pahala buat seorang suami mengurus istrinya yang lagi hamil. Lantaran karena Mbak terlalu jahat, terlalu sadis, terlalu sinis sama saya karena keluarga saya orang tidak mampu. Tapi sekarang, Tuhan membuktikan orang miskin bisa jadi kaya. Karena pada asal mulanya orang miskin atau orang kaya itu sama. Cuman mata manusia aja yang berbeda. Karena manusia selalu memandang hartanya. Gak bisa ngomong, Mbak. Pusing, Mbak. Sedih, Mbak. Galau, Mbak. Saya muncul lagi kehidupan, Mbak. Atau Mbak lagi miring. Atau Mbak lagi frustasi, depresi, Mbak. Karena saya muncul. Lompat, Mbak. Jurang banyak di sana, Mbak. Ada buaya. Kasih, Mbak, lompat. Kenapa bingung? Jangan Kamu tuh dengerin yang sayang. bener keterlaluan ya Fajar ya. Enak. Mulai tadi aku diem, bukan aku tuh nggak berani ya sama kamu ya. Nah, ada Ajar emang kamu nih. ini, Nak. Udah ya, Kak. Ada speaker tapi ini, Sekarang Nak. kan aku udah ketemu sama suami aku. Jadi tolong kakak nggak usah ikut campur lagi keluarga aku. Aku nggak mau hal ini keulang lagi dengan yang dulu. Dek, kamu kesini tuh diundang sama kakak iparmu dan aku. Bukan berketemu sama cowok miskin kayak gini, Dek. Ya, sebenarnya aku ingin mau mengatakan sesuatu sama kakak. Cuman mungkin kakak nggak percaya. Apalagi, Dek? Kamu tuh kenapa sih, Dek? Bu Mei, Kamu membang... Ya. Bu Memen,
Bos, ngapain kesini bos? Bos, ini makanan yang tadi bos suruh saya untuk istri dan anak bos. Bagus, ini makanan paling enak, paling lezat. Ya. Sayang, kamu makan sama anak kamu. Ya, ini bisa makan nasi? Iya, udah bisa. Mulai sekarang kamu tidak harus menjual sayur lagi. Kalau dulu sayang, keluarga kita selalu direndahkan, selalu dihina dan selalu dikucilkan sama ipar dan saudara-saudaramu. Tapi kalau sekarang, jangan pernah ipar atau saudara menyentuh tangan kamu. Ini sayang. Biar gak apa-apa, kamu pegang aja. Karena saya bosnya Meme. Kalian bekerja di perusahaan saya. Sayalah pemenang tender Vano proyek mega besar yang tahun lalu saya kerjakan. Bu Meme, jadi Yang ini mengundang kami berdua? Orang miskin yang mengundang kalian berdua, orang yang kalian injak-injak, orang yang kalian rendahkan karena tidak punya, sekarang lebih kaya daripada kalian. Tapi saya tidak pernah mau memamerkan kekayaan saya terhadap orang seperti kalian. Kalau kalian masih mau bersikeras melawan saya, bersikeras, berani, mau melawan saya, enyah dari perusahaan saya, jangan kerja di perusahaan saya. Maafkan kami Pak, kami tidak tahu kalau misalkan Oke, sama Mami. Sini sayang, Tempat saya makanannya. bekerja itu adalah Nah. perusahaan Pak Bos Fajar. Dan saya ini kepercayaannya. Kamu tuh juga wanita. Jika kamu ada di posisi adik kamu, bagaimana? ya saya minta maaf Bu Meme, saya tidak tahu kalau misalkan sebenarnya iya, saya ternyata adik ipar kita, bos kita Fajar juga. itu adalah Kalau Bu Amel yang ada di posisinya, apakah Bu Amel mau untuk bercerai dengan Pak Sony? tidak Bu Bos. Mulai dari sekarang kalian berdua tidak usah bekerja di Vano Entertainment lagi. Tapi bos, Kami mohon jangan pecat kami berdua. iya bos. Kami kan masih punya hutang sama Bu Meme. Terus Ya bagaimana masalah hutang cara itu kami ya mengganti? kalian usaha sendiri. Kalau kalian masih tetap bekerja, otomatis uang gaji yang bakal kalian bayar itu kan masuk ke saya lagi. Kami mohon Bu Meme jangan pecat Iya, Bu. kami berdua. Kita juga Keputusan makan itu dari sudah ada mana, di tangan Bu? Pak Bos Fajar. Aduh Fajar, tolong kami berdua, kita kan masih Mbak, saudara. Mbak tahu diri kan? Mbak tahu malu kan? Tahu malu dan sadar diri waktu mengusir saya? Masih ingat 2 tahun yang lalu? Persis kandungan istri saya berumur 1 bulan. Mbak dan kamu mengusir saya. Kalian berdua membuat omongan, memfitnah, menggunjingkan keluarga saya. Kalian berdua memfitnah keluarga saya dengan catatan saya tidak mau bekerja dan istri saya yang bekerja. Kalian berdua membuat omongan saya menumpang harta terhadap istri saya. Kalian berdua memaki saya karena kalian sudah pada waktu itu sudah punya mobil. Saya masih punya motor. Saya selalu jalan kaki, saya selalu pakai motor. Saya selalu makan nasi dengan tahu tempe. Kalian sombong dengan makan makanan yang bergizi, ayam. Istri saya kelaparan pada waktu itu. Tapi kalian berdua tidak sedikit pun punya hati untuk menawarkan ayam itu terhadap istri saya. Jangan ke saya. Kalau saya orang luar, saya orang lain. Saya bukan saudara kalian. Adik mbak umur 2 minggu mengandung, dia ngiler. Ingin makan ayam seperti mbak, tapi dia tahan mbak. Dia tahan karena dia tahu mbak pasti tidak memberikan ayam itu. Sekarang istri saya mau makan ayam tiap hari, mau makan ayam tiap bulan, mau makan sapi sekalipun saya mampu. Dan jangan lupa, hutang mbak bayar terhadap karyawan saya. Dunia itu berputar mbak. Saya juga tahu, mbak dulu sering beranak pinakan uang. Orang pinjam 100.000, bayar 200.000. Orang pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Main gadai tapi punya riba. Sudah pergi pak. Ayo sayang. Ya. Maafkan aku ya Dek ya. Iya. Ya, Kak. Udah sayang, udah sayang. Udah, Sayang, yuk. terus kita mau pulang kemana? Pulang ke rumah kamu yang baru, rumah anak kita yang baru. Bu Meme, Ya Pak, mobil sudah di sana kan? sudah. Bu Meme tolong supirkan. Saya juga masih kurang enak badan, antarkan saya ke rumah saya. Jangan lupa rumah dinas Pak Sony. Rumah dinas Pak Sony itu tolong diambil kuncinya dan segera dikosongkan.
Ya nak, enak sama papi nak. Di mobil ya Pak. Boleh. Permisi Pak. Bu. Ya. Dangding, kita sudah berkumpul. Sudah. Yo. 1, 2, 3.